Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ailsa Nesya Syarif, kelas 4C. Hari ini saya akan menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka memiliki karomah, yaitu keajaiban atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia yang termasuk dalam Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah guru dari para wali dan wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Gresik. Beliau memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, murah hati kepada fakir miskin. Beliau menyebarkan agama Islam melalui perdagangan, pengobatan, dan mendirikan masjid dan pesantren. Banyak murid yang datang untuk memperdalam ilmu agama ke pesantrennya. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau menyebarkan agama Islam di kota Ampel, Surabaya. Dikenal sebagai orang yang toleran, mendirikan pesantren dan masjid sebagai pusat dakwahnya. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah moh rimo atau tidak mau melakukan 5 hal yang tercela, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Yang ketiga adalah Sunan Giri atau Raden Paku, berdakwah di daerah Giri Gresik, menjaga kemurnian akidah, ahli politik dan ketatanegaraan. Pesantrennya menjadi pusat ilmu tauhid dan fikih. Yang keempat adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ayahnya adalah Sultan Mesir yang bernama Syarif Abdullah. Ibunya Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Menyebarkan agama Islam di Cirebon. Diangkat juga menjadi raja. Memerintah dengan penuh keadilan, penyayang, penyabar, arif dan bijaksana. Yang kelima adalah Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Berdakwah di daerah Tuban, mendirikan masjid dan pesantren, menggunakan gamelan dan tembang, ahli strategi perang, mempunyai akhlak yang baik. Tembang ciptaannya yang terkenal adalah Tombo Ati. Yang keenam adalah Sunan Derajat atau Raden Kosim. Beliau saudara kandung Sunan Bonang, berdakwah di Desa Derajat, Lamongan, membangun masjid dan pesantren, berakhlak baik dan dermawan. Nasihatnya kepada muridnya adalah Bapang den simpangi ono catur mungkur, yang artinya jangan mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekan orang lain. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Beliau berdakwah di Kudus dan menghormati kebiasaan masyarakat. Pada hari raya kurban, Sunan Kudus tidak menyembelih sapi karena umat Hindu menghormati sapi. Sebagai gantinya, Sunan Kudus menyembelih kerbau. Akhirnya banyak masyarakat Kudus yang masuk Islam. Sunan Kudus juga membangun masjid Menara Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Beliau murid Sunan Bonang, berdakwah di Kadilangu, Demak, menciptakan wayang kulit, gamelan, tembang ilir-ilir, ukir-ukiran, dan batik. Gamelan yang dibuatnya adalah Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu. Beliau jago mendalang. Judulnya Jimat Kalimat Sada, mengisahkan tentang 2 kalimat syahadat. Yang kesembilan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, berdakwah di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah sampai ke pesisir utara Pulau Jawa. Cara berdakwahnya sama seperti ayahnya, menciptakan tembang sinom dan kinanti.
lebih suka berdakwah kepada rakyat jelantah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.